Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tinda, jamaah Islami itu yang ada di rumah. Pasti udah gak sabar nih, pengen pertanyaan dibacakan. Untuk tadi orang yang tadi kita bahas itu kayaknya gak usah deh, itu berbahaya. Takutnya ketahuan identitasnya, kan jadi menjelekan orang ya kan. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Kalau gitu langsung aja kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Dari Instagram hamba Allah, Assalamualaikum Ustadz berserta sahabat, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon sembunyikan nama saya, sudah Alhamdulillah. Bagaimana jika kita berdusta yang berakibat fatal? Seperti ada seorang suami kemudian dia suka seorang wanita lain ya. Dan ketika ditanya apakah udah punya istri, terus pria tersebut menjawab, belum, saya masih single atau bujangan. Pertanyaannya, apakah itu sudah jatuh talak pada suami, pada istri tersebut? Nah ini mohon dijawab nih sama guru kita Ustaz Syam aja deh. Tafadhol Ustaz Syam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka 3 hal yang tidak boleh dipermainkan karena bercandanya pun dianggap serius. Apa itu? Nikah, talak, dan rujuk. 3 hal ini kalau memang dia cuma bercanda maka dianggap serius di dalam agama. Jatuh betul talaknya. Kalau dia mengatakan tidak punya istri atau dulu pernah punya istri, subhanallah. Dia mengatakan dulu saya pernah punya istri, berarti dia secara otomatis sekarang tidak punya istri. Menurut dia katakan dengan bercanda. Dia katakan dengan untuk menggoda orang lain misalnya. Maka dia jatuh talaknya karena dia mengungkapkan bahwa dirinya tidak punya pasangan atau tidak punya istri. Maka saran kami tanpa bermaksud mengguru ataupun mengajari kepada seluruh suami, kepada seluruh laki-laki, mari kita menjaga 3 hal tersebut. Talak, rujuk, dan nikah tadi agar tidak dipermainkan, tidak dibercandakan. Karena Nabi sendiri yang mengatakan bercandanya pun dianggap serius ketika seseorang mempermainkan kalimat-kalimat ini. Maka katakanlah kalau sudah punya istri, katakan sudah punya istri. Kalau sudah punya suami, katakan sudah punya suami. Kalau masih bersama, katakan masih bersama. Kalau anak muda bercanda, mungkin bukan anak muda ya, mungkin dia bernikah. Kan kalau misalnya gini, udahlah tenang aja, kita kan laki-laki keluar dari rumah 1 langkah, bujangan lagi. Nah, itu termasuk talak? Keluar rumah talak berarti. Keluar rumah. Saya kalau di luar rumah tidak punya istri, bagaimana ceritanya? Berarti istrinya di rumah doang, nah, tidak itu bisa. sering jadi bercandaan laki-laki itu yang sudah menikah. Jangan sampai seperti itu karena bercanda ini bisa jadi dianggap serius. Kalau ulama-ulama fikih yang ketat maka mengatakan itu jatuh talaknya. Nah gitu. ini pelajaran buat kita semuanya ya buat teman-teman mungkin pernah melakukan, ayo jangan pernah lakukan lagi. Ya, kan kemarin nggak tahu. Kemarin karena nggak tahu. Sip. Terima kasih banyak Ustaz Syam, kita masuk ke pertanyaan yang berikutnya. Dari Instagram hamba Allah juga nih, maaf saya mau tanya Ustadz ya. Jika sudah bercerai dengan talak 3, keduanya menyesal, ingin kembali. Si perempuan harus menikah dulu, baru bisa kembali dengan suami. Sahkah apabila ada muhalil yang ikhlas untuk membantu menikahi agar si perempuan seperti bisa rujuk kembali bersama suaminya? Terima kasih Ustadz, tolong dijawab Ustadz Maulana. Nih muhalil ini pertanyaannya sampai berhubungan atau tidak ini? Kalau nggak berhubungan, sah nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Untungnya saya sudah di sorga ya. Kepada semuanya, mohon maaf tanpa menggurui, bahwa ingat ketika ada orang sudah talak 3, tidak boleh lagi menikahi istrinya yang sudah ditalak 3 itu, kecuali istri itu atau pasangan itu sudah menikah lagi dengan laki-laki lain, baru hidup bersama itu, kemudian diceraikan, baru engkau bisa nikah. Harus tidur bersama dulu kan? Harus tidur bersama dulu. Jadi nggak bisa pura-pura. Jadi tidak boleh ada muhalil yang pura-pura. Oh nauzubillah. Muhalil itu yang pura-pura. Nggak boleh. Kita janji, kau nikah istriku ya. Karena saya mau kembali lagi. 1 bulan aja. Atau 1 malam aja. Nggak boleh. Itu sangat dilarang oleh Rasul. Muhalil itu dilarang. Dan hati-hati. Kenapa dilarang? Karena ini adalah bentuk kesucian pernikahan. Tidak boleh mempermainkan hukum Allah. Tidak boleh. Kenapa? Mohon maaf. Kenapa Islam mengatakan sudah talak 3? Kan ada talak 1, talak 2, talak 3. Setelah talak 3, ini hati-hati loh. Tidak boleh lagi dinikahi istrinya kecuali istrinya harus nikah dulu. Kenapa seperti itu? Ini bentuk sesuatu yang tidak mungkin. Sebenarnya kalau diteliti, ternyata Islam menganjurkan kepada kita apa?
supaya lebih hati-hati dalam pernikahan. Sekali lagi, lebih hati-hati dalam pernikahan. Sesuatu yang tidak mungkin yang disebut. Kenapa? Supaya Anda tidak memainkan pernikahan. Iya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana atas penjelasannya. Jadi nggak ada tuh, nggak boleh muhalil ya. Pernikahan dengan pura-pura untuk bisa meloloskan kembali untuk menikah kembali yang tadi udah talak 3. Nah Muhalil oke buat kontrak. jamaah. Ya? Muhalil kontrak. Iya, nauzubillah min zalik. Sekarang buat jamaah Islam itu yang ada di rumah, yuk sama-sama kita mendengarkan muhasabah. Dilanjutkan doa oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawwah. Tafadhol Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun berada. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu menyampaikan kata beliau, ketika seorang hamba ingin menikah, ada 3 hal yang harus dia perhatikan. Ma qablan nikah, wa ma asna'an nikah, wa ma ba'dan nikah. Ya. Apa yang ma qablan nikah adalah yang kita bicarakan selama sekian lama ini. Ya, segala sesuatu yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sebelum pernikahan. Apa saja itu? Tadi saya garis bawahi, nomor 1 dan yang paling utama adalah bagaimana kita berhubungan yang kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah selalu, anakku, mintalah kepada Allah. Kenapa Allah enggak akan menyia-nyiakan permintaan kita? Allah tidak akan berbuat zalim kepada kita. Allah tidak akan mengecewakan kita kalau kita bersungguh-sungguh. Maka mari anak-anakku sekalian, ya ketika kita akan menikah, memilih pasangan, kita berdoa dengan doa yang diajarkan Allah di dalam Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, yuk kita doa sama-sama. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berikan untuk kami pasangan-pasangan suami, istri, adalah dan juga anak-anak kami sebagai perhiasan mata kami ya Allah. Dan jadikan kami semua, keluarga kami, anak istri kami, menjadi imam, pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan Allah terima doa kita dan memberikan kita pasangan yang bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Tolong dijaga ya, namanya pernikahan ini adalah sesuatu yang suci. Yang perlu kita jaga jangan sampai dirusak dengan perbuatan-perbuatan yang akhirnya mendatangkan dosa kepada kita dan juga pasangan. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan pertemuan kita hari ini dijadikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Dan buat Anda yang mau menikah, mudah-mudahan hari ini kita mendapat pelajaran yang luar biasa dari guru-guru kita dan bermanfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.